Dilupakan dalam sepanjang sejarah adalah apapun kita melakukan perubahan, spirit membela guru enggak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidaritas. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan guru kita, orang tua kita, ibunda kita, Profesor Dr. Unifah Rosidi. Apa kabar Bu Ketum? Makasih adekku Sumardiansah ya, debutan pemuda yang punya wawasan yang luas, mencintai organisasi dan konsisten di dalam berjuang, itu penting. Ya, beliau ini orang tua saya, ibu saya, biasa kami panggil dengan Bu Ketum atau Bu Uni. Dan alhamdulillah kita sudah bersama beliau di tengah padatnya aktivitas beliau. Beliau ini salah satu perempuan yang menginspirasi. Karena dari sekian lama PGRI berdiri sejak tahun 45, beliau merupakan pemimpin pertama dari kalangan perempuan. Itu menandakan transformasi memang sudah dimulai pada era beliau. Karena terbentuknya sendiri pun sudah fenomenal, sudah menginspirasi bagaimana perempuan bisa memimpin di tengah dominasi kaum laki-laki selama ini di pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Bu Ketum, mengapa memilih PGRI sebagai rumah dan juga tempat untuk berjuang? Iya, saya memilih dengan sadar, ya, karena merasa terpanggil. Awalnya sih diajak PGRI sama mungkin seperti yang lain, apaan sih gitu ya. Begitu kita mengetahui masalahnya, begitu luasnya yang harus diperjuangkan, kemudian saya terpanggil dan saya memilih secara sadar. Pertaruhan saya bukan soal karir di tempat yang lain yang lebih menjanjikan secara material, tapi ini saya selalu berkata pada diri saya bahwa saya harus bermakna, dan saya jatuh hati pada persoalan guru dengan segala macam persoalannya, perspektifnya, dan saya merasa PGRI tempat saya mengabdi. Jatuh cinta, mengabdi dan berjuang di dalam rumah besar yang bernama PB PGRI. Bu Ketum bisa ceritakan sedikit bagaimana Bu Ketum bisa masuk di dalam PB PGRI, mengabdi, merintis karir sampai kemudian bisa menduduki posisi puncak. Iya, jadi sebenarnya sama seperti yang lain, kita itu tidak mengenal PGRI secara khusus. Jadi Profesor Muhammad Surya itu yang mengenalkan saya karena beliau pembimbing saya dulu. Tetapi ketika saya masuk itu selama kepemimpinan beliau dua periode, tugas saya itu menulis, menyiapkan naskah-naskah kepada beliau dan berlanjut hingga Pak Ketua Umum. Tetapi Pak Ketua Umum PGRI Pak Sulistyo. Tapi saya melihat kesungguhan Pak Sulistyo dengan jiwa gurunya, itu saya melihat dedikasi dan kecintaan beliau itu betul-betul menginspirasi saya. Jadi saya pikir bahwa kalau ingin membuat guru itu maju dan konsisten berjuang di rumah PGRI, maka tidak ada jalan lain, harus serius, konsisten, dan nggak usah berpikir yang lain. Misalnya berpikir kalau kita di PGRI kita bisa melompat mendapatkan di birokrasi, mendapatkan poin, enggak. Jadi di situ saya merasa terpanggil, dan ketika beliau berpulang, selama ini kan ketika beliau menjadi ketum itu, saya yang menyiapkan juga hal-hal yang terkait dengan pernyataan, naskah akademik dan lain sebagainya. Dan saya kagum ya sama pengurus PGRI, mereka tidak diskriminatif melihat di antara mungkin sekian banyak itu, di situ ada seorang perempuan yang mendedikasikan dirinya, sehingga mereka secara objektif memilih saya untuk pertama kali sebagai PLT. Ya, PLT dari tahun 2016 tuh. 2000 berapa ya? Saya cukup lupa sih gitu. Sampai kemudian ada pemilihan. Nah, di situ saya semakin cinta. Dan ini jalan perjuangan yang dipilih dan nggak bisa untuk main-main, artinya disambi gitu, nggak. Maka segala kesempatan saya, waktu itu saya di Lemhanas, waktu itu saya mau
diajakin teman-teman untuk dipromosikan dan lain sebagainya, menurut saya ya saya merasa udah cukup, maka di sini tanpa saya berjuang. Ya, Bu Ketum, ada ungkapan selama ini yang melihat guru itu memiliki tugas pokok, mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai, dan juga melaksanakan tugas tambahan lainnya. Apakah Bu Ketum sepakat bahwasannya di era modern seperti sekarang, apalagi kebijakan tidak menentu dan seringkali merugikan guru, tidak berpihak kepada guru, apakah memang sudah seharusnya guru itu tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga harus ikut berkontribusi bagi perubahan sosial. Salah satunya berserikat, berkumpul, aktif dalam organisasi. Sehingga wawasan guru menjadi terbuka dan guru bukan hanya sebagai pengabdi, tapi juga pejuang. Bagaimana pandangan Bu Ketum terhadap itu? Saya setuju sekali. Tugas itu sangat administratif ya, sudah tidak sesuai lagi gitu. Tugas guru itu melebihi, melampaui dari sekedar merencanakan, menilai, dan lain sebagainya. Pertama, dia mendidik anak bangsa. Mendidik itu tidak bisa disamakan dengan tugas-tugas lain yang sifatnya instrumental. Mendidik itu membuka wawasan, membuka cara pandang, menumbuhkan anak. Itu saja sudah berbeda dengan apa yang ada di dalam draft ataupun di dalam regulasi-regulasi tentang tugas guru. Kedua, di berbagai negara di dunia, kebebasan berserikat dan PGRI itu di situ stelsel aktif loh. Jadi istilah kebebasan bukan dijamin, dan bahkan kalau kita menjadi pengurus itu diberi kesempatan cuti dan dibayar penuh kita sebagai pendidik di negara-negara ASEAN sekalipun, ya, karena itu tidak bisa disambi. Nah, kita ini harus tetap mengajar, harus tetap nanti kalau itu sedikit gitu kan, apa tuh namanya tugasnya, jumlah jamnya itu dipersoalkan. Jadi nggak ada tuh sebenarnya yang disebut dalam pengertian memberi keleluasaan bagi guru untuk membesarkan dirinya secara profesional dalam bentuk pengabdian di organisasi. Sedangkan kewajiban guru dalam berserikat, berkumpul dalam organisasi profesi sebagaimana diatur di undang-undang sebetulnya itu bersifat normatif ya, karena di lapangan guru tidak benar-benar merdeka. Selama guru masih terjebak pada administrasi, pada kewajiban yang mengikat, maka independensi dia dalam organisasi profesi akan terhambat. Iya, guru itu pada umumnya tidak berani untuk mengatakan berbeda, ya. Jadi bagi teman-teman yang memilih jalan perjuangan independen dalam pemikiran, menurut saya itu hebat. Berani menyuarakan independensinya, karena PGRI itu bersifat independen, unitaristik, dan non-partisan. Kami itu mitra strategis pemerintah, tetapi kami juga mengkritisi jika itu tidak berpihak, kebijakan itu tidak berpihak kepada guru. Nah, itu kan ada kepentingan yang bergesekan, ya. Saya ingin tanya, ada seorang guru yang justru sering mempersoalkan, ya, mengaku aktivis, mempersoalkan tentang organisasi gitu, selalu membenarkan itu kebijakan. Bagaimana kita membela rasa keadilan bagi guru, itu penting gitu. Jadi kalau ingin jadi pemimpin harus bisa mengambil jarak bahwa kita ini ingat sebagai pemimpin yang harus melindungi kepentingan para guru, ya, yang sangat beragam dan situasinya sangat dilematis itu, dengan sikap yang profesional independen, sehingga kita bisa memastikan bahwa gerakan yang kita lakukan itu betul-betul membela kepentingan para guru. Itu nggak mudah, itu harus dengan rasa cinta dan keberanian untuk bersikap. Ya, cinta menjadi spirit, menjadi energi untuk mengadakan sebuah perubahan. Dan Bu Ketum, sebagaimana diketahui, PGRI merupakan bagian dari sebuah jaringan organisasi global ya. Betul. EI, Education International. Menurut pandangan Bu Ketum, adakah model organisasi profesi yang di luar negeri baik, yang itu bisa diterapkan di kita? Kalau memang ada model seperti apa yang bisa diambil? Sebenarnya sih mereka sangat kagum sama Indonesia. Justru mereka kagum dengan kita. Amat sangat. Pertama, Indonesia itu nggak seperti negara-negara lain yang misalnya iurannya bisa check off system.
negara yang memotong langsung. Kita nggak ada aturan. Kita itu disamakan ya. Yang baru, yang lama itu sih ya nggak apa-apa. Tetapi mereka tuh kagumnya dalam keadaan ditekan sedemikian rupa, kita sungguh-sungguh berdiri tegak kokoh membela kepentingan guru. Itu pertama. Kedua, kita melakukan transformasi yang penting lagi. Jadi PGRI itu dianggap bahwa organisasi yang dianggap dengan situasi kondisi yang paternalistik bisa menjadi organisasi yang modern. Transformasi itu serius. Ada konstitusi kita mengatakan bahwa orang itu harus 2 tingkat di bawahnya sehingga generasi-generasi muda seperti Anda tidak bisa. Konstitusi PGRI ya, aturan ADART awalnya. ya? Awalnya. Tapi kita dengan legowo bersama-sama membentuk apa yang disebut perangkat kelengkapan, di mana itu bagian dari transformasi menangkap orang-orang yang hebat bisa masuk di second layernya PGRI. Karena untuk pengurus harian memang harus itu menurut saya itu jalan transformasi. Kemudian kita itu sangat inklusif. Kita tidak membeda-bedakan dan kita bisa berdiskusi. Mungkin Pak Sumardiansa, saya tahu melamar beliau tuh susah bukan main. Sangat independen cara berpikirnya dan cara merasa bahwa saya tidak perlu berjuang melalui jalan ini. Dan saya sebagai seorang ibu membujuk itu bukan sekedar membujuk karena beliau anak pintar, nggak bisa dibujuk, ya. Tapi akhirnya beliau bergabung bisa melihat sendiri bagaimana organisasi ini memberikan kesempatan bertumbuh yang luar biasa. Karena yang akan datang kita harus percaya pemimpin-pemimpin muda. Kalau nggak diberi kesempatan dia akan pernah tumbuh. Jadi leadership itu antara lain itu kan memberikan kesempatan yang muda, yang berkarya, yang punya visi ke depan untuk bertumbuh dan organisasi harus memastikan itu. Ya, memang betul kita terlibat dialektika ya Bu Ketum ketika itu ya, karena harus memikirkan semua dengan masak-masak. Dan akhirnya harus saya katakan, saya menjadi PGRI karena kesadaran, karena kecintaan, karena panggilan sejarah. Iya, itu dia. Karena panggilan. Iya, itu dia. Saya selalu mendengar dan itu penting berkesadaran. Saya juga berkesadaran. Saya memilih jalan ini. Ada jalan-jalan lain sih sebelumnya ya yang juga sangat menjanjikan sebenarnya. Tapi saya memilih jalan ini dengan penuh kesadaran. Jadi kita sama-sama mempunyai kesadaran untuk pengabdian, punya kecintaan untuk membangun organisasi ini bagi kepentingan terbaik bagi bangsa, bukan semata-mata bagi guru. Ya, betul. Bu Ketum bicara PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Selama ini sebagian orang yang tidak paham dan belum sadar itu melihat PGRI seolah-olah tidak berpihak ke guru, melainkan lebih kepada dosen dan juga pensiunan. Bagaimana Bu Ketum mensikapi pandangan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini orang melihat Ketua Umum PB PGRI adalah dari dosen. Pertanyaannya, apakah bisa, apakah mungkin ke depan, atau jangan-jangan pernah ada di masa lalu dalam sejarah, sebetulnya Ketua Umum PB PGRI itu murni guru, orang yang ketika menjabat berprofesi aktif sebagai guru. Minta tanggapan Bu Ketum. Ya, saya jawab nomor 2 dulu ya. Siap. Sebenarnya kalau kita itu memandang di seluruh dunia dan bagaimana the founding fathers itu tidak membeda-bedakan karena pada dasarnya kita pendidik. Dan di undang-undang kita juga RUU Sisdiknas yang dahulu undang-undang guru dan dosen itu disebut pendidik, guru, dosen, instruktur. Jadi itu udah salah terminologi sejak awal. Pertama, ya kan. Kemudian apakah kita menjamin bahwa undang-undang guru dan dosen sebagai dasar itu akan dijadikan seterusnya? Buktinya sudah mau di Omnibus Law kan, ya kan. Tetapi pemikiran jangka panjang bahwa siapapun dia, bukan soal guru dan dosen, tapi dia sebagai pendidik itu berhak sepanjang bisa dipilih dan berpihak kepada para guru. Jadi Anda guru sejarah, newcomer, langsung di PGRI dan sering tampil di TV mewakili ketua umum. Bukankah itu kita tidak ada membeda-bedakan guru dan dosen? Pada akhirnya waktu, kinerja, kecintaan dan pembuktian yang membuktikan apakah Anda sebagai guru layak dipilih apa enggak? Jadi bukan soal guru atau dosen, tapi bagaimana kemampuan, dedikasi.
Iya dong, dan orang bisa melihat. Ya. Bisa nggak dia mewakili suara guru sedemikian banyak? Dan sistem itu terbuka, mekanismenya sudah ada. Sangat terbuka. Saya mau tanya, Sumardiansah itu guru kan? Saya guru. Dan baru diangkat kan? Baru diangkat di PB karena transformasi Ibu Ketum. Dan baru juga PNS kan? Baru menjadi PNS. Apakah pernah terjadi sebelumnya situasi seperti ini? Ini sebuah lompatan sejarah sebetulnya. Nah, karena kita itu harus melakukan reform, Yes. ya. Tetapi ada satu hal, ya, bahwa kita boleh melakukan transformasi, mereform. Jadi, yaitu satu halnya apa? Yang enggak boleh dilupakan dalam sepanjang sejarah adalah apapun kita melakukan perubahan, spirit membela guru enggak boleh. Ya, betul. Hari ini membuktikan kita semua hadir sedang libur-libur, betul nggak? Betul. Karena ada panggilan sejarah, ada panggilan nurani bahwa TPG aku dihapuskan. Kita semua hadir di sini Ya. dengan spirit yang sama, membela para guru, ya, membela guru dan dosen. Mereka adalah pendidik. Jadi saya daripada meladeni orang yang tiap hari kerjanya menembakin, jadi ketawa. Dulu juga saya kok yang membawa, ya kan? Saya yang memberinya kesempatan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, kemudian menembaki. Kita itu ya silakan. Buat saya sih bukan jabatan kok yang saya pertaruhkan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita membela kepentingan para guru, ya, untuk tetap bermartabat dan selalu bermartabat. Kepentingan guru adalah segala-galanya. Ya. Jadi santai aja. Itu tadi saya menjawab pertanyaan nomor 2 kan. Yang dua, yang pertama. Yang pertama aku agak lupa pertanyaannya apa sih? Yang pertama itu adalah soal unitaristik PGRI. Oke. No, kalau nggak salah bukan unitaristik. Kalau unitaristik PGRI dari awal tuh unitaristik. Saya kagum banget karena mereka bisa memilih saya seorang perempuan. Menurut saya PGRI itu maju banget para pengurus PGRI di semua tingkatan. Dia nggak ngebeda-bedakan. Tapi pertanyaan kayaknya yang tadi Apakah PGRI itu didominasi oleh dosen dan oh pensiunan? no, sama sekali tidak. Bahkan perempuan 30%. Sekarang berapa sih pensiunnya yang ada di sini? Perempuan 30% ya. Itu bunyi ADART. Bunyi ADART. Bunyi ADART. Artinya sudah ada keberpihakan kepada kaum perempuan. Iya, jadi saya kayak sama di parlemen. Hmm. Terus kemudian, coba dilihat yang aktif, guru-guru muda, semuanya mengambil kesempatan yang penting. Yes. Saya mau tanya sama Pak Sumardiansah, sebagai newcomer, seringkah mewakili saya di TV di mana-mana? Sering mewakili dan Bu Ketum termasuk yang memberikan ruang sangat besar bagi kami para guru. Nah, karena kami ingin masa depan ini pada Anda gitu. Landasan itu tergantung pada, landasan reform itu tergantung pada leadership-nya gitu. Iya. Jadi sama sekali ya kita berpikirannya bukan guru dosen, tapi siapa yang capable, siapa yang pantas menjadi tokoh, siapa yang bisa menjadi simbol yang baik, siapa yang bisa berbicara, dianggap tokoh di tingkat nasional dan internasional, bisa bahasa Inggris nggak? Iya kan? Itu ada salah satu, karena itu kewibawaan misalnya. Ya nggak penting karena kita bukan jurusan bahasa Inggris, ya. Tetapi kita bisa menyatakan pendapat pikiran dengan bahasa internasional. Itu juga salah satu gitu yang harus dipertimbangkan. Jadi nggak ada lagi kalau sekarang dengan menyerang-nyerang setiap hari kemudian merasa mendapatkan simpati dan empati. Oh, guru-guru pinter-pinter kok sekarang itu. Jadi jangan sampai kita justru mengerdilkan PGRI, mengerdilkan pikiran kita dan mendikotomikan antara guru dan dosen. Sebab para pendiri bangsa, para pendahulu kita justru malah meleburkan. Malah berkolaborasi menjadikannya sebagai sebuah induk yang unitaristik itu ya. Betul. Nah, jadi kasihan banget, berpikirnya sangat instrumental. Justru sekarang zamannya inklusi, malah kita bikin eksklusi ya. Jadi itu sebuah kemunduran ya. Menurut saya amat sangat kemunduran. Jadi kalau kita menggaung-gaungkan PGRI hanya sebatas guru tanpa memahami sejarah definisi guru itu sendiri, itu sebuah kemunduran. Menurut saya amat sangat kemunduran. Dan menyedihkan dan sangat memalukan di tengah kita tantangan yang luar biasa dan kita harus bisa ya menyuarakan aspirasi dengan caranya dan harus relate harus relevan dengan kebutuhan
ya ekosistem pendidikan yang berubah. Iya, Bu Ketum, selama ini pihak luar ya, terutama beberapa oknum pejabat ya, itu mengatakan sulit sekali menggapai Bu Ketum, sulit sekali mendatangkan seorang ketua umum PBPGRI. Kira-kira apa tuh Bu Ketum yang melatar belakangi kok Bu Ketum itu bisa menciptakan image tidak gampangan? Apakah itu memang ada kaitannya dengan non partisan sebagaimana diatur dalam undang-undang kita di PGRI? Gimana? Ibu saya itu sebenarnya nggak pernah menolak undangan para guru sampai di daerah-daerah. Bagaimana menjaga independensinya, kok susah sekali ditarik ke sini, ditarik ke sana gitu loh. Tidak bergeming. Saya itu kalau soal kepada guru membela sampai di kecamatan saya hadir. Tetapi kalau undangan-undangan berdiskusi apa kan saya memberikan kesempatan yang muda-muda untuk bertumbuh. Iya kan? Ya saya jaga gawang, saya mendengar suara hati rakyat saya, para guru yang kami cintai dan kami banggakan. Sementara kalau kalian nggak diberi kesempatan bertumbuh, kapan bertumbuhnya? Emang segala sesuatunya harus ketua umum? Kan ya enggak. Iya kan? Harus bagi tugas. Kita yang menjagai yang utama. Yang utama itu adalah rasa keadilan para guru. Sementara kalau yang di TV, karena saya merasa udah selesai. Apa sih yang saya cari? Kecuali bermanfaat bagi para guru. Kalau yang bertumbuh ya adik saya ini, Mas Sumardiansa, dan ada Pak Catut, Pak Jejen, Pak Dudung, Pak itu siapa tuh Wijaya, itu anak guru-guru muda loh. Ya, semuanya guru ya? Ya, semuanya guru loh. Guru aktif, guru SD, guru SMA. Dan masih berusia muda. Masih berusia muda, tapi sudah mewakili ketua umum di berbagai kesempatan. Iya kan? Jadi ya, terus independensi iya. Kalau saya tidak independen, bagaimana ini? PGRI yang beragam kepentingan di bawah ini. Saya harus menunjukkan bahwa saya tidak mudah lah untuk ikut ke sana kemari. Yang paling utama tugas saya adalah melindungi kepentingan para guru seluruh Indonesia. Iya, luar biasa ya. Tampak sekali kecintaannya terhadap guru, terhadap organisasi.